Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Kita mungkin berpikir bahwa musuh terbesar dari kasih adalah kebencian. Tetapi dari perumpamaan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus, kita memperoleh pemahaman bahwa lawan terdekat dari kasih bukanlah kebencian, tetapi ketidakpedulian. Ketidakpedulian itu seakan mengental dalam prinsip hidup si kaya. Lebih baik terbuang-buang daripada harus berbagi. Lebih baik makanan itu jatuh ke lantai, terbuang, bahkan membusuk daripada harus berbagi dengan sesama yang lapar seperti Lazarus. Jadi ketidakpedulian bukan muncul karena adanya ketakutan akan berkurangnya persediaan dari apa yang dia miliki, tetapi soal hati yang tidak tergerak oleh belas kasih, apalagi bergerak untuk membantu. Hati semestinya merasakan apa yang dilihat untuk segera bergerak. Hati semestinya menjembatani antara mata dan kaki. Sebab tanpa hati, manusia melewati hari-hari hidup seperti robot. Kita bisa memperhatikan perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati. Dalam perumpamaan itu, Imam dan Lewi melewati begitu saja seseorang yang terkapar setengah mati di jalan. Maka layaklah kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa hanya orang Samaria yang tergerak hatinya oleh belas kasihan dan segera bergerak membantu orang yang sekarat itu yang telah memposisikan dirinya sebagai sesama manusia. Imam dan Lewi berjalan seperti robot melewati tubuh yang sekarat tanpa merasakan apapun. Apakah sampai di sini kita masih mengatakan bahwa hanya dengan iman saja, hanya dengan percaya saja, hanya dengan memberi diri dibaptis saja, hanya dengan menjadi orang Kristiani saja kita langsung dibenarkan Tuhan? Bukankah saat pengadilan terakhir Tuhan akan mengadili kita dengan hukumnya, yaitu hukum kasih? Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku, kata Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan Yesus menambahkan bahwa orang yang gagal mengasihi akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Status kekatolikan Anda dan juga saya hanya berarti kalau kita mampu mengasihi. Pada titik ini definisi iman bukan semata-mata memeluk agama, bukan juga sebatas memberi diri dibaptis, bukan sekedar percaya bahwa Yesus adalah Allah. Beriman mesti diartikan sebagai kepatuhan yang total pada kehendak Allah. Lalu, apa yang Allah inginkan dari kita? Inilah perintahku, kata Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Itulah hidup yang sesungguhnya. Itulah citra diri manusia yang sesungguhnya. Manusia yang memiliki hati tergerak oleh belas kasihan untuk selanjutnya bergerak untuk membantu. Robot tidak dapat merasakan seperti yang manusia rasakan. Ketidakpedulian orang kaya terhadap Lazarus telah memberikan gambaran dirinya sebagai pribadi robot, bukan manusia bagi sesama. Pribadi yang melihat tetapi tidak mampu merasa. Bukan tidak mungkin manusia berkepribadian robot dapat membentuk kepribadian Anda dan juga kepribadian saya ketika kita tidak peduli dengan sesama yang susah. Bacaan Injil pada hari ini mengajak Anda dan saya untuk bertanggung jawab terhadap sesama yang susah. Tanggung jawab ini bukan sekedar tanggung jawab sosial atau tanggung jawab politis, tetapi ini adalah tanggung jawab iman kita. Dalam arti bahwa iman yang benar harus bertanggung jawab untuk selalu mengasihi. Bahkan Santo Gregorius Agung menegaskan begini, ketika kita
memberi kepada orang miskin apa yang penting bagi mereka. Kita tidak melakukan kebaikan pribadi kepada mereka, melainkan mengembalikan kepada mereka apa yang menjadi milik mereka. Apapun yang kita miliki, kalau sudah melampaui kebutuhan hidup sehari-hari, ingatlah akan hal ini. Ada hak Lazarus di dalamnya. Si Lazarus adalah gambaran wajah Kristus yang tersalib, yang tidak elok dipandang, tetapi setiap orang yang menghampirinya akan melihat hidup abadi. Tuhan memberkati kita semua.